Salam olahraga. Sahabat FT News, kembali bersama saya Ridwan Sarahmat. Fase grup Piala AFF 2022 sudah terlewati. 4 tim melaju ke babak semifinal. Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Laga awal semifinal akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menyajikan pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Di partai lainnya, Malaysia akan menghadapi Thailand di Stadion Bukit Jalil pada Sabtu 7 Januari 2023. Bagaimana peluang keempat tim yang akan bersaing di babak semifinal melaju ke babak final? Bersama saya sudah ada pengamat sepak bola sekaligus pemimpin redaksi forum terkini news.id, Bung Kesit. Salam olahraga. Salam olahraga, Ridwan. Jika melihat 4 tim yang melaju ke babak semifinal ini agak beragam ya. Kalau dari tanggapan Bung Kesit seperti apa? Iya, laga Piala AFF sudah memasuki semifinal. 4 tim, ada Thailand, ada Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Dari 4 tim ini harus kita akui baru 3 tim ya, atau sudah 3 tim yang berhasil meraih juara. Thailand kita tahu sudah merasakan juara 6 kali, kemudian Vietnam 2 kali, dan Malaysia juga pernah meraih juara. Tinggal Indonesia yang belum meraih juara. Dan saya pikir ini adalah 4 tim yang memang layak melaju ke babak semifinal. Dan pertemuan di antara para semifinalis ini menurut saya menjanjikan sebuah pertarungan yang akan sangat-sangat seru, sangat-sangat ketat, dan sangat-sangat menegangkan. Indonesia akan mengawali laga menghadapi Vietnam, sementara Thailand akan menghadapi laga semifinal melawan Malaysia. Ini 2 pertandingan yang sangat seru dan sangat layak untuk kita saksikan bersama. Termasuk juga bagaimana nanti Indonesia menghadapi Vietnam. Oke, baik. Jika melihat perjalanan timnas Indonesia yang bisa dikatakan telah membuat 13 gol, kemudian kebobolan 3, sementara Vietnam sendiri belum kebobolan sama sekali. Seperti apa? Ya, kalau bicara produktivitas gol, Indonesia 13, Vietnam 12. Artinya kita lebih unggul ya. Tapi kalau bicara kebobolan, harus kita akui Indonesia tidak sebagus Vietnam. Vietnam dari pertandingan yang sudah mereka mainkan di fase grup B, 4 pertandingan, clean sheet. Ya, sementara Indonesia harus kebobolan 3 gol. Artinya di sini bisa memperlihatkan bahwa Vietnam ini memiliki pertahanan yang begitu kokoh. Indonesia punya produktivitas gol yang bagus, harus menghadapi tim yang kokoh dalam lini pertahanan. Dan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik ya, di mana ketajaman pemain-pemain Indonesia akan kembali diuji untuk bisa menghadapi ketatnya pertahanan dari Vietnam. Oke. Begini Bu, jika melihat statistik pertandingan 10 pertandingan terakhir itu Indonesia bisa dikatakan di atas kertas karena 3 kali menang, 6 kali seri, dan 1 kali kalah. Apakah ini akan menambah rekor kemenangan Indonesia atas Vietnam atau malah sebaliknya? Iya, memang kalau kita bicara catatan rekor pertemuan ya, dari keseluruhan pertemuan Indonesia dengan Vietnam, itu sudah berlangsung 25 kali. Ya, dari 25 kali itu kita mencatat 8 kali kemenangan, 10 kali seri, sisanya dimenangkan oleh Vietnam. Di ajang Piala AFF, kita sudah pernah mengalahkan Vietnam 2 kali di ajang semifinal. Dan ini semifinal ketiga. Tahun 2000 kita sukses menyingkirkan Vietnam, kemudian tahun 2016 kita juga sukses menyingkirkan Vietnam ya di laga semifinal. Dan ini akan menjadi ujian bagi Indonesia. Tapi kalau kita cermati kekuatan Vietnam pada saat ini, kita tahu Vietnam menjadi tim dari Asia Tenggara yang peringkat FIFA-nya saat ini tinggi dibandingkan dengan Thailand. Ya, Thailand sudah menurun dibandingkan dengan Vietnam. Vietnam 96, Thailand 111. Sementara Indonesia 151. Ya, artinya kalau kita bicara pertemuan, iya kita memiliki angka yang bagus, kemenangan yang patut diapresiasi. Tapi kalau kita lihat kekuatan pada saat ini, harus diakui Vietnam itu betul-betul menjadi tim yang sangat tangguh, sangat solid, dan sangat konsisten. Satu lagi, Vietnam adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos sampai babak ketiga
pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, artinya walaupun mereka tidak lolos ke Piala Dunia, tapi Vietnam menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang mampu melangkah hingga babak ketiga zona Asia. Terakhir Bu, ini terakhir itu Indonesia saat menjadi tuan rumah menjamu Thailand itu kan ada sempat insiden yang memalukan tuh, di mana supporter Indonesia berbuat sedikit anarkis terhadap mobil dari timnas Thailand. Harapannya Bu? Ya, ini adalah sebuah insiden yang seharusnya tidak boleh terjadi, ya, di mana para oknum lah supporter Indonesia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika Thailand hadir di Gelora Bung Karno Senayan pada saat pertandingan beberapa waktu lalu. Ya, ini tentunya tidak boleh terulang dan panitia pelaksana harus lebih antisipasi, harus lebih memberikan rasa aman kepada tim tamu sehingga tidak kemudian nanti ada teror-teror yang justru akan merusak nama baik Indonesia. Itu dari sisi non teknisnya. Jadi saya pikir ada pelajaran berharga pada saat kita menjamu Thailand dan itu seharusnya tidak terulang lagi pada saat kita menjamu Vietnam. Oke, siap. Sahabat FT News Channel, demikianlah bincang singkat saya bersama pengamat sepak bola nasional sekaligus pemimpin redaksi forum terkini news.id, Bung Kesit B. Handoyo. Salam olahraga.